Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang insya Allah penuh barakahnya ini, saya akan sedikit mengulas tentang tombok hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita dengan iman yang kadang naik dan kadang turun. Hal ini merupakan pertanda dari Allah. Allah ingin lebih dekat dengan kita. Kalau kita jadi orang sakit, makan sate pun pahit, makan soto pun tidak enak, makan pizza pun juga tidak lezat, karena kita adalah orang yang sakit. Lalu bagaimana orang yang memiliki hati yang sakit? Pastinya dia akan merasakan gundah gulana, merasakan kesedihan yang amat mendalam, merasakan galau yang luar biasa, tetapi tidak mengetahui apa alasan dia sedih, galau maupun gundah gulana tersebut. Kalau kita merasa kangen dengan mungkin kekasih kita, begitulah ujian Allah, cobaan Allah didatangkan kepada kita berupa sedih dan gundah gulana tersebut. Oleh karenanya ada obat yang harus kita makan, harus kita buat untuk mengobati hati kita. Kalau kata Opik apa? Tombok hati ada 3 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Orang yang sakit pada hatinya itu sebenarnya mereka malas melaksanakan kegiatan ibadah. Dia tidak ingin melakukan hal-hal aktivitas yang baik-baik. Karena apa? Karena kesedihan melenggu pada hatinya. Oleh karenanya obat yang pertama diresepkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak-banyaknya membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita boleh kok mendengarkan murotal, boleh kok kita membaca arti dan makna dari Al-Quran tersebut. Insya Allah dengan begitu hati kita akan lunak kembali, hati kita akan tenang kembali, dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tombok hati itu adalah yang kedua, berbanyaknya qiyamul lail. Berbanyaknya qiyamul lail pada bulan suci Ramadan ini juga akan membantu hati kita yang sakit agar sehat kembali. Orang yang sering sholat, orang yang sering beribadah, insya Allah oleh Allah akan ditenangkan hatinya, akan diberikan kelancaran dalam urusannya, sehingga kata Allah, man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya, dan diikuti dengan tawakal, berdoa dan beribadah kepada Allah, insya Allah tidak akan berputus asa, tidak akan gundah gulana, tidak akan sedih, dan hatinya insya Allah riang gembira. Dan yang ketiga adalah berkumpullah dengan orang soleh. Hati yang kaku, hati yang sakit itu butuh teman yang menyadarkan kita, nyablek kita untuk mengingatkan kepada kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu bertaubat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beristighfar. Karena kadang hati kita yang beku, hati kita yang kaku itu karena menumpuknya titik-titik hitam dosa kita. Kalau titik-titik hitam itu sudah menguasai hati kita, maka hati kita itu sakit, hati kita butuh pembersih, yaitu dengan istighfar, dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Orang akan kenal kepada kita melalui teman kita. Siapa sih si A? Siapa sih si Fulan? Kalau dia kenal dengan teman kita, insya Allah itu akan menjadi gambaran kita. Oleh karenanya,
menjadi hati yang bersih, mendapatkan hati yang gembira itu dengan tombo ati. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka, kita dijauhkan dari kesedihan dan gundah gulana karena kita telah melaksanakan 3 tadi. Yang pertama adalah membaca Quran dan maknanya, yang kedua kita qiyamul lail, beribadah kepada Allah, dan yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau kita melaksanakan seluruhnya, hati kita akan bersih, hati kita akan bahagia, dan kita akan hidup selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan kesehatan, marilah kita jaga betul kesehatan kita dengan menjauhi larangan Allah agar hati kita selalu bersih. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.